Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam Fatih, selamat malam Mario. Mana nih Mariam? Kalian hari ini apa kabar? Daftar itunya kapan, Kak? Udah bisa didaftar? Maksudnya sampai kapan gitu? Oh, sebentar, aku cek dulu deh. Aku juga nggak lihat ininya lagi. Hmm, bentar. Hari ini libur ya? Iya, Maulid. Hmm, oh iya, nggak ada ininya ya. Nanti aku cari tahu deh. Oke. Hari ini jadi ngapain aja nih liburannya? Di rumah aja. Mario Sama ngaji. Ngaji. main sama apa? Ngaji. Oh, ngaji. Mario gimana? Hari ini ngapain aja libur? Eh, ngapa-ngapain? Gak mau ngapain juga ya. Udah siap belajar belum? Iya, Belum nggak? Belum. Oke deh. Sembari mungkin kita mulainya 19.05 ya. Nih aku mau share dulu nih sesuatu nih. Kan kalian itu UTS-nya itu kapan ya? Apa udah ya? belum. Belum tahu nggak? Belum. Harusnya seharusnya sih eh, mungkin minggu depan ya. Harusnya minggu depan atau 2 minggu lagi ya? Oh iya, baru kuis-kuis. Kak, izin ke toilet. Boleh. Jadi kalau Fatih di sekolah sampai materi apa? Matematika, kuis. Kuis. Kuisnya sampai Kuis materi? tentang, ya, apa ya, suhu gitu. Bilangan Oh, berarti minus, bilangan nol, bilangan satu, oh itu bilangan baru prim. ini ya, baru pertama ya itu kalau bilangan-bilangan. Iya. Oh, terus nanti kalau UTS-nya biasanya sih UTS itu diambilnya setengahnya ya. Harusnya sih sampai rasio, kalau enggak sampai yang ketiga. Yang ketiga, apa ya yang ketiga? Nah, nih aku udah bikin ini nih buat kan kita karena di sekolah kan belum jauh ya. Nah, aku tuh tadinya bikin ini, bikin kayak kita latihan gitu. Nah, aku udah bikinin buat masing-masing nih. Hmm, Passwordnya apa ya? Passwordnya aku juga lupa lagi. Sian. Sebentar. Kalian nih nantinya eh, karena di sekolah belum jauh, aku niatnya buat nanti hari Kamis kita coba ini ya, coba ulas lagi ya dari materi pertama sampai materi hari ini gitu niatnya. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Oke. Oh, ini nih passwordnya. Nah, jadi ini buat besok nih. Jadi di sini kayak ngerjain Kahoot ya mungkin ya. Ada kita bisa ngerjainnya satu soal tuh 20 detik, 30 detik atau sampai 60 detik. Misalkan 20.
Terus nanti kita bisa milih nih, soalnya itu mau berapa, soal 10. Ya udah, kita lanjutin ke sini. Nah, nanti kerjain soalnya gitu. Berarti nanti untuk hari Kamis kita ngerjain ini dulu ya, buat latihan ya, oke? Nanti aku kasih username sama passwordnya. Sama sih passwordnya kayaknya. Nah, oke? Oke. Udah siap belajar belum nih? Mario udah ke kamar mandinya. Udah, Udah siap belajar belum? udah. Oke. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih. Ada yang inget nggak terakhir kemarin itu kita belajarnya tentang apa? Perbandingan rasional, Perbandingan rasio. Terus, apa lagi? Kita belajar, persentase. betul, persentase, rasio. Terus kita juga ngelanjutin yang lesson 3 ya? Ya, Oke, nah berarti untuk hari ini kita lanjutin yang kemarin ya, tentang skala ya, skala dan laju satuan. Udah siap belajar? Ya, udah. Oke, kalau sudah siap aku bisa screen deh. Nah, kemarin itu kita baru sampai soal yang ini, yang TKS style yang latihan B. Kita masuk ke laju satuan, kecepatan, harga, dan produksi. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal ngelanjutin yang kemarin. Kemarin sudah skala. Sekarang ke laju satuannya. Apa sih itu? Nah, biasanya kalau laju satuan itu ngomongin tentang kecepatan. Nah, kalau misalnya kecepatan, biasanya apa nih temennya? Kalau misalkan ditanya kecepatan, biasanya itu juga ditanyanya jarak ya, jarak atau waktu ya, betul? Biasanya kalau ada eh, soal mengenai kecepatan, dia pasti juga ada soal mengenai jarak atau waktu. Nah, jadi kalau rumus kecepatan apa? V, J bagi W. Jarak bagi betul. waktu. Jarak per waktu ya. Kalau misalnya jarak, berarti apa? eh W dikali V. Betul, waktu dikali dengan kecepatan. Lalu kalau rumusnya waktu itu sama dengan apa? Hmm, Jarak dibagi. V. Jadi kalau misalkan lupa, ini kita bisa gambar nih segitiga. Biasanya aku itu kalau misalkan jarak itu simbolnya adalah S. S di atas. Terus I itu untuk kecepatan dan waktu itu T. Nah, jadi kalau misalkan cari jarak, berarti S-nya kita tutup. Kalau S-nya kita tutup, berarti sisa V dan T. Karena V dan T itu sejajar, maka untuk rumus jarak adalah V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, lalu kalau cari V, V-nya kita tutup. Berarti sisa S dan T. Lihat, S-nya ada di atas, maka rumus kecepatan adalah S atau jarak dibagi waktu. Lalu untuk waktu berarti T-nya kita tutup, sisa S dan V. S-nya ada di atas, maka rumus waktu adalah S per V. Itu kalau lupa ya, gambar aja segitiga ini, lalu untuk rumusnya tinggal tutup yang ditanya. Paham? Apa bingung? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ada harga per unit. Nah, ini biasanya untuk menentukan
biasanya soalnya itu seperti ini. Biasanya soalnya itu untuk menentukan harga paling murah. Untuk menentukan harga termurah. Nah, sama ada lagi soalnya itu produksi per mesin. Nah, lalu untuk contoh soalnya, nah seperti ini. Contoh soal bandingkan dengan laju satuan. Kayak gini, kayak paket A, dia isinya 3 kilo beras, harganya 36.000. Sedangkan paket B itu 5 kilo beras, harganya 57.000. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih murah atau yang mana yang lebih hemat, berarti kita tinggal ini ya, membagi harganya dengan si jumlah yang kita dapat ya. Nah, nanti setelahnya kita bakal tahu nih mana paket yang lebih hemat. Nah, di sini paket yang lebih hemat untuk kita beli berarti paket yang B. Karena 36.000 dibagi 3 itu 12.000. Sedangkan kalau 57.500 dibagi 5 itu 11.500. Nah, ini masih mudah ya. Nih, kita masuk ke contoh soalnya deh. Nah, ini masih level easy nih. Untuk soal pertama, sebuah mobil menempuh 180 kilometer. Berarti kalau ada kata 108, kalau ada satuan kilometer, maka dia itu jarak, kecepatan, atau waktu. Jarak. Oke, berarti S sama dengan 180 kilometer dalam 3 jam. Berarti T-nya adalah 3 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan atau V. Tadi rumus V itu apa? V sama 100 jarak dibagi waktu. betul. Jarak dibagi waktu. Maka akan sama dengan berapa nih? Jaraknya Dengan itu 60 kilometer per jam. betul. 180 per 3 atau sama dengan 60 kilometer per jam. Nah, berarti masih mudah ya untuk nomor satu ya? Oke, lanjut nih untuk nomor 2. Kalau harga 4 buku itu adalah 28.000, berarti kalau satu bukunya berapa? Dua Berarti puluh delapan ribu dibagi 4. betul, dibagi 4 akan sama dengan berapa satu bukunya? 7.000 Oke, per buku. 7.000. Nah, kalau aku mau beli satu kodi, ayo, satu kodi itu berapa buah kemarin? Berarti dua berapa? puluh Eh, 12. Ayo, itu satu lusin 12. Kalau satu kodi itu berapa buah? 20 buah ya? Oh, Berarti 20 dikali dengan 7.000 akan sama dengan berapa yang harus aku bayar? 140.000. Oke, 140.000. Nah, jadi ini contoh soal yang tadi ya membandingkan harga. Nah, ada lagi bentuk soal yang ketiga nih, laju satuan. Sebuah keran mengisi 24 liter. Nah, kalau ada kata satuannya liter, berarti dia itu apa biasanya? 24. Volume ya? Betul? Ya, 24 liter. Oke, berarti V-nya atau volumenya itu sama dengan 24 liter. Nah, liter air dalam 6 menit. Sama ya, T sama dengan 6 menit. Yang ditanya adalah berapa liter per menit. Itu sama saja kayak apa? Kecepatan. Betul.
kecepatan. Nah, berarti V-nya itu apa? Berarti kecepatannya itu berapa? 24 dibagi 6. Kecepatan itu sama dengan 24 liter per 6 menit. Maka akan sama dengan berapa nih? 4 liter per menit. Nah, sebenarnya untuk yang soal ketiga itu berbicara mengenai debit air. Soal 3 itu berbicara mengenai debit air. Jadi sebenarnya debit air itu sama dengan kecepatan. Kecepatan. Maksudnya bukan sama ya, tapi dia itu mirip gitu rumusnya. Berarti kalau misalkan kita gambar segitiga nih, berarti yang atas adalah volume, yang ini debit, itu sejajar dengan waktu. Ini aku kasih deh di sini V adalah volume. Kalau di debit V itu volume, tapi kalau di kecepatan V itu kecepatan ya, oke? Aman? Oke, lalu D-nya adalah debit. Nah, biasanya volume itu satuannya adalah liter. Sedangkan debit itu satuannya bisa liter per menit, liter per detik gitu. Berarti liter per menit aja deh, kan kayak contoh soal kita, menit. Berarti T-nya itu adalah waktu. Itu satuannya menit. Nah, sama ya kayak tadi ya. Oke? Nah, berarti untuk soal 1, 2, 3 aman? Aman. Mario bagaimana? Aman. Oke, masih mudah nih. Masih soalnya easy. Kalau gitu kita lanjut nih. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ada bis 30 kilometer dalam 4 jam. Motor 150 kilometer dalam 3 jam. Tentukan, nih, lihat. Ini ada materi sebelumnya ya, rasio atau perbandingan kecepatan bis dengan motor. Berarti digabung nih konsepnya si rasio sama konsepnya laju satuan. Ayo, berarti bagaimana nih cara mengerjakan soal nomor 1? Tiga, kalau bus 300 kilometer dibagi 4 sama dengan 75 kilometer Oke. per jam. Berarti 300 dibagi 4 sama dengan 75 kilometer per jam. Kalau V motornya berapa? 150 dibagi 3 sama dengan 50 kilometer per jam. Oke, sama dengan 50 kilometer per jam. Nah, kita sudah mempunyai kecepatan bis dengan kecepatan motor. Ya sudah, lalu kita tinggal bandingkan nih. VB dibanding VM. Berarti 75 dibanding 50. Berapa nih kita perkecil? Menjadi, 3 banding 2. oke, sama-sama kita bagi 25 ya. Berarti 3 dibanding 2 untuk perbandingannya. Ini kita sama-sama bagi 25. Nah, aman untuk nomor 1? Mario bagaimana? Aman. Kak boleh ke toilet? Kok Mario ke toilet terus? Boleh, boleh. Oke. Nah, kita lanjutin deh, tapi pelan-pelan nih, sambil nunggu Mario. Nomor 2, 6 kilo tepung untuk 13 loyang. 6 kilo untuk 13 loyang. Nah, berapa kilo tepung untuk 117 loyang? Berarti titik-titik KG atau aku biasanya simbolnya X. Ya, kayak kemarin ya. Aman? Oke, menjadi 117 loyang. Nah, bagaimana nih cara kita mengerjakannya? Berarti 6 per
berapa? 13 13. akan sama dengan X per 117. Ingat yang kemarin? Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi, ini namanya sama kayak perbandingan sebanding ya. Jadi, aku tulis di sini. Not. Satu. Perbandingan sebanding. Nah, biasanya kalau perbandingan sebanding, kalau satu eh, satu pasangnya itu naik, maka pasangan lain yang lainnya juga naik. Aku tulisnya gimana ya? Jika salah satu unsur naik, maka maka unsur lainnya juga naik. Nah, eh, lihat. Seperti ini contohnya. Contohnya seperti nomor 2. Nih, kalau 6 kilo itu 13 loyang. Berarti kalau kita bikin 117, maka si X-nya akan juga bertambah ya, betul? Oke, itu namanya perbandingan sebanding. Nah, itu bisa dibentuk kayak gini. Misalkan ada A itu menjadi B. Terus C menjadi D. Maka bentuk perbandingannya adalah A per B akan sama dengan C per D. Seperti itu untuk perbandingan sebanding. Ada lagi yang namanya perbandingan berbalik nilai. Sepertinya kita belum ketemu ya dari kemarin ya. Gini nih. Perbandingan berbalik nilai. Balik nilai. Nah, namanya aja berbalik. Berarti kalau satu unsur naik, maka unsur lainnya akan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Nih, jika salah satu unsur naik, maka maka unsur lainnya akan turun. Akan turun. Nah, maksudnya apa? Kayak gini. Biasanya contoh soalnya itu pekerja. Biasanya. Seperti misalkan eh, rumah dibangun oleh 6 pekerja selama 18 hari. Nah, kalau misalkan 10 pekerja, apakah dia itu akan lebih cepat atau lebih lama? Hmm, lebih cepat. Nah, kayak gitu contohnya. Berarti dia terbalik ya? Betul tidak? Nah, itu contoh buat perbandingan berbalik nilai. Berarti kalau yang ini namanya perbandingan sebanding, maka begini cara membandingkannya 6 per 13 akan sama dengan X per 117. Nah, lalu setelahnya kita dapat mengkalikan silang ya. Betul? Jawabannya 54 kilogram. Betul, 54 kilogram. Bagaimana nih Fatih? Berarti 117 dibagi 9 sama dengan 13. Berarti 6 kali 9 sama dengan 54. oke, atau sama dengan 13X akan sama dengan 6 dikali dengan 117. Maka X-nya akan sama dengan 6 dikali 117 dibagi dengan 13. Atau sama dengan ini tadi hasilnya 9 ya? Oke, berarti hasilnya 54 kilo. Nah, seperti itu. Mudah? Mm-mm. Oke. Baru Nah, ngerti. jadi sudah mulai banyak mengerti nih, kalau misalkan diulang-ulang terus ya. Oke, nah berarti untuk aman tidak nih soal nomor 2? Aman, aman.
Ayo Mario Aman. baru datang aman. Maaf, Kak. Paham tidak nih Mario? Nomor 2. Paham. Oke, lanjut nih nomor 3. Ada 4 mesin. Nih, berarti 4 mesin, dia itu mencetak 600 lembar dalam 30 menit. Nah, jika 6 mesin sejenis, 6 mesin, dia itu bisa mencetak 600 lembar dalam berapa menit? X menit. Nah, lihat, yang soal nomor 3, itu merupakan perbandingan sebanding atau berbalik nilai. Kan mesinnya kita tambah, berarti harusnya waktunya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kurang. Oke, berarti bagaimana nih cara mengerjakannya? Berarti 4 4 per per tiga enam puluh ratus 30. akan sama dengan kita balik 6 per X. Eh, ini sama ya? Harusnya X per 6 ya? Sorry. Oke, coba deh sebelum aku kasih tahu, bagaimana nih cara menyusunnya? Harusnya. Ada yang punya ide atau tidak? Coba, kalau misalkan kita nggak ikutin konsep perbandingan, bagaimana idenya? 4 per 4 30. per 30 dibagi 4. Bagi. Ya. 4 per 30 dibagi 4. Hah? Ayo, coba kalau Mario bagaimana? Cara Hmm, mengerjakan nomor 3. 4 per 30 kali X per 6. 4 per 30 akan sama Eh, dengan X per 6. Seperti itu? 6 per 6 X X per 6. 6 per X, 6 per X. Oke, kalau 6 per X. Lihat ya, coba ya kita coba-coba nih sampai bisa. Maksudnya itu apa? Perbandingan berbalik nilai. Berapa Mario sama dengan 6 per X? 6 per X. Nah, kalau ini merupakan perbandingan apa? Ya, lihat perbandingan apa nih? Lihat, Berbalik nilai. ayo, lihat. 4 mesin itu sama dengan mesin dengan mesin. Itu kan sama ya, maksudnya sejajar ya mesin dengan mesin. Sedangkan nomor 3 adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti yang ininya kita balik. Jadi berapa? X per 6. Oke, coba. X per 6. Ayo, akan sama dengan berapa? Nggak apa-apa, kalau misalkan salah nanti kita ulang lagi. Enam ratus lembar. Berarti, ayo, gimana cara menentukan X-nya? Kita kali silang. Berarti, bisa tidak nih? 30X akan sama dengan 4 dikali 6. Atau X sama dengan 4 dikali 6 per 30. Bisa tidak? Jadi desimal. Nah, berarti bukan. Ayo, jadi bagaimana? Ada yang punya ide apa enggak nih? 6 per X berarti. 6 per X. Coba, kalau 6 per X. Oke, kita hapus dulu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya salah, itu nggak apa-apa banget. Hmm. Akan sama dengan 6 per X. Jadi ini itu sama kayak perbandingan apa berarti? Sebanding. Nah, lihat. Berarti nih apa sih ini? Kalau misalkan perbandingan berbalik nilai itu kita bisa sejajarkan si
unsur-unsurnya. Berarti, berarti sama dengan 30 per X akan sama dengan 6/4. Paham atau bingung? Lihat, ininya aku balik. Betul? Nah, Ya, berarti kalau kita kali silang akan sama dengan 6X sama dengan 30 dikali 4. Atau X sama dengan 30 dikali 4 per 6. Kalau aku tulis kayak gini, paham atau bingung? paham. Oke, Paham. berarti hasilnya berapa nih? Eh, 20 menit. Oke, Hmm. betul hasilnya 20 menit. Nah, lihat, hasil kita adalah 20 menit. Apakah 20 menit itu lebih lama atau lebih cepat dari 30 menit? Lebih cepat. Betul tidak? Dengan 6 mesin, harusnya itu lebih lama atau lebih cepat? Betul? Mesinnya bertambah. Harusnya waktunya berkurang. Ayo, bingung atau paham? Paham. Paham. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah 20 menit. Dan itu valid ya, karena 6 6 mesin itu akan mempercepat waktu pengerjaannya. Oke. Jadi bagaimana untuk soal 1, 2, 3? Aman atau sulit? Aman. Mario bagaimana? Aman harusnya. Oke, aman harusnya. Nah, ayo lanjut. Kalau gitu kita lanjut. Nah, ini buat ringkasannya. Aku salah ngasih nih. Lanjut deh ke soal problem solving. Dia itu biasanya gabungan dari skala laju satuan, terus biasanya ada kayak pengukuran konversi data seperti itu. Nah, ini langsung ke soal aja deh. Nah, untuk soal pertama, dia penggabungan dari skala dan kecepatan. Skala dan kecepatan. Soal nomor 1. Peta berskala 1/100.000. Ada rute A ke rute B itu 8 cm. Berarti ini jarak pada apa? Kalau sentimeter berarti jarak pada? Skala. Peta, peta, peta. Betul, jarak pada peta. Jarak pada petanya itu 8 cm. Jika sepeda melaju 16 km per jam. Nah, 16 km per jam itu apa? Eh, Kecepatan. Kecepatan. Betul. V sama dengan 16 km per jam. Yang ditanya adalah berapa menit waktu tempuh? Yang ditanya adalah T. T itu rumusnya apa tadi? T sama dengan Eh, Y bagi V. betul atau S atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, si kecepatannya sudah ada 16 km per jam. Yang harus kita cari apanya? Jaraknya ya? Ya, Oke, berarti bagaimana cari jaraknya nih? Kalau misalnya yang kita ketahui adalah jarak pada peta. Berarti cara mencari asli yang kemarinnya, kalau asli sama dengan jarak pada peta dikali dengan skala, eh, aku tulisnya apa ya? Jarak pada peta dikali skala. Nah, berarti bagaimana nih jarak pada petanya? 8 Eh, cm dikali Kali dengan 100.000 akan sama dengan, 800.000. oke, 800.000 cm. Lihat, apakah 800.000 cm ini harus kita konversi atau harus kita ubah? hmm, diubah. Oke, Diubah diubah kemana? konversi kilometer.
Betul. Berarti 800.000 sentimeter berapa kilometer? 8. Betul, 800.000 sentimeter artinya 800 dibagi dengan 100.000 ya? Ya, ya. 100.000 atau menjadi 8 kilometer. Nah, sudah ketemu nih. Si S-nya atau jaraknya adalah 8 kilometer. Berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. 8 per V-nya adalah 16 kilometer per jam. Maka T-nya berapa? Eh, Ya, 8 apa? dibagi 16. 8 bagi 16. 8 bagi 16. Iya, berarti satu. 0,5. Betul. Atau 0,5 apa nih? Berarti jam ya? Betul? 30 menit. Betul. Kalau kita konversi ke menit berarti 0,5 dikali 60 atau sama dengan 30 menit. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk soal nomor satu nih? Dia penggabungan dari skala dan kecepatan. Aman? Aman. Aman. Oke, ini aku ingin deh kotakin. Nah, berarti kita lanjut. Lanjut Lanjut. aja. Oke. Untuk soal nomor 2, rute P ke Q. Kita gambar. Berarti hmm, P ke Q. Skalanya adalah 200.000 dalam 5 sentimeter. Berarti ini jarak pada apa? Hmm, 5 jarak. sentimeter. 1 kilometer. Pak, peta. Betul, jarak pada peta. Ada lagi, rute alternatifnya itu 12 kilometer. Berarti rute mana yang lebih pendek? Berarti kita harus mengetahui si jarak aslinya ya, betul? Nah, berarti sama nih seperti soal nomor satu. Mana sih? Berarti asli itu sama dengan jarak pada peta dikali skala. Tadi jarak pada petanya adalah 5 sentimeter. Dikali skalanya adalah 200.000. Berarti hasilnya berapa? 1 juta. Sepuluh Betul. kilometer. Satu, betul. 1 juta sentimeter. Kita ubah ke kilometer. Maka menjadi 10 kilometer. Betul? Nah, untuk mengetahui rute terpendek berarti kita bandingkan nih. Berarti tadi P ke Q adalah 10 kilometer dan jarak alternatifnya itu adalah 12 kilometer. Yang mana yang lebih pendek? 10 kilometer. Oke, berarti jawabannya adalah rute yang lebih pendek adalah rute P ke Q. Seperti itu. Bagaimana? Mudah atau sulit? Mudah. Udah, Mudah. udah. Masih mudah. Lanjut. Ya, kita lanjut nih untuk soal nomor 3. Ini aku kasih sini deh biar nggak bingung nih. Ini nomor 2. Ini pekerjaannya nomor 1. Nah, untuk nomor 3. Mobil menempuh 240 kilometer dalam 4 jam. Berarti informasi apa nih yang kita ketahui? Kecepatan 240. Ayo, 240 kilometer dalam 4 jam. Berarti yang kita ketahui adalah jaraknya ya. Atau S sama dengan 240 kilometer dalam 4 jam. Berarti T-nya itu sama dengan 4 jam. Nah, jika jarak sebenarnya pada peta adalah
18 cm dengan skala 1:1 juta. Cukupkah 3 jam untuk mencapai tujuan? Ayo, berarti idenya bagaimana? Apa dulu nih yang kita cari? Hmm, kecepatan Oke, kita cari kecepatan. Bagaimana rumus kecepatannya? V dua sama ratus empat dengan, puluh dibagi 4. betul, 240 dibagi 4 akan sama dengan berapa? Akan sama dengan, 60. oke, kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Nah, lalu apa lagi yang harus kita cari? JS, Ini ya jarak aslinya jarak itu, sebenarnya. Ya, jarak Nah, oh ya, aslinya itu sama dengan berapa? 18 dikali dengan 1 juta. Boleh nggak kalau misalkan aku langsung bagi 100.000? Boleh? Biar hasilnya kilometer. Aman? aman. Oke, berarti akan sama dengan berapa nih? Ini bisa kita coret nolnya 5. 180. Akan sama dengan 180 kilometer. Sampai sini paham atau bingung? Oke, sampai menentukan jarak aslinya paham. Lalu, pertanyaannya adalah, cukupkah 3 jam untuk mencapai tujuan? Berarti bagaimana? Yang kita cari apa? Ayo, yang kita cari apa? Yang kita cari hmm, adalah T-nya. T dengan jarak 180 kilometer dan V-nya adalah 60 kilometer per jam. Berarti T sama dengan, 3. betul. 8 Berarti T itu sama dengan 180 kali dibagi dengan 60 atau sama dengan 3 jam. Nah, berarti cukupkah 3 jam untuk mencapai tujuan? Jawabannya? Ya cukup lah. Iya, betul. Karena waktunya juga 3 jam. Maka cukup. Nah, bagaimana untuk soal nomor 3? Sulit atau mudah atau apa? aman aja. Nah, kalau misalkan bingung, ini tuh maksud dari soalnya kan dia tuh memberitahu nih kalau mobil itu dalam 240 kilometer eh, terus dia tiba 4 jam, berarti kita mengetahui kecepatannya. Lalu ada lagi jarak pada peta 18 cm, diketahui juga skalanya. Yang ditanya cukup nggak 3 jam untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya dengan jarak si 18 cm pada peta ini menggunakan kecepatan yang sama dengan kecepatan mobil menempuh 240 kilometer, cukup nggak menempuh si 3 jam itu gitu maksudnya si soalnya. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut. Sebenarnya ini mudah atau sulit? Eh, mudah. Oke, lanjut nih kalau nggak ada yang ditanya. Nah, untuk yang B, coba. Oke, kita ngerjain bareng-bareng aja deh. Untuk soal nomor 1, berarti ada paket A 2 liter, 2 liter itu harganya 15.000. Ada paket B, mana ya? A, ini B, itu 1,5 liter harganya 12.000. Nah, jadi paket mana yang lebih murah? Caranya bagaimana? Buat susu hmm, Susu yang A, 15.000
15.000, dibagi eh, dibagi dua, betul, akan sama dengan, 7.500. oke, betul. Berarti untuk paket B itu harganya berapa nih? 12.000 dibagi dengan 1,5 akan sama dengan berapa? Hah, masih belum ngerti loh, Belum apa? misalnya belum ngerti. Oh, belum. Oke, lihat. Paket A 2 liter susu harganya 15.000. Sedangkan paket B 1,5 liter susu harganya terbalik. Yang A harganya 15.000, yang B 1,5 harganya 12.000. Mana yang lebih murah? Pasti Fatih itu mengiranya kita menghitungnya per 1 liter ya. Betul? Oke. Nah, jadi untuk ini eh, nggak perlu kita mengetahui si 1 liternya itu harganya berapa. Nantinya hasilnya itu seperti yang A nih. Berarti kan kalau yang A itu per liternya ya, betul? Karena dia cuma ada dua. Berarti kalau yang B itu gimana ya? Maksudnya itu dia itu nggak harus per 1 liter, tapi kita bisa nulisnya cuman per liternya itu harganya berapa. Seperti itu. Jadi untuk pembagiannya tetap sama. Yang B tetap 12.000 dibagi dengan 1,5. Nanti yang kita pilih itu yang lebih murah. Seperti itu. Walaupun ini yang nggak sama ya, yang kita bandingin ya, betul? Nah, tetap maksud soalnya itu tetap per liter. Nih, aku tulis deh. Per liter itu tidak sama dengan 1 liter. Bagaimana? Kamu atau masih bingung? Oh, Paham. kasih tahu aja dulu Kak caranya. Ini caranya adalah berarti kalau yang A kan untuk mengetahui berapa per liternya itu adalah 15.000 dibagi dengan 2. 15.000 dibagi dengan 2 adalah 7.500 per liter, bukan per 1 liter. Berarti kalau yang B, untuk mengetahui berapa per liternya, itu adalah 12.000 dibagi dengan 1,5. Berarti berapa nih? 12.000 dibagi dengan 1,5. Kalau bingung, kita susun pakai pecahan aja nih. 12.000 dibagi dengan 15 per 10. Atau sama dengan 12.000 dikali 10 per 15. Nah, ini udah lebih mudah nih. Jadi hasilnya berapa nih? Ya, berapa nih hasilnya? Sorry, aku ini ya terlempar ya. Aku lanjut ya. Nah, tadi berapa nih hasilnya nih? 12.000 dikali dengan 10 per 15. Hasilnya adalah berapa nih hasilnya? Eh, 8. Ini kan bisa kita bagi ya. 15 dibagi dengan 120. Itu hasilnya 8. Berarti sisa 800 dikali 10. Maka 8.000 per liternya. Liternya. Oke. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke. Berarti yang paham. mana yang lebih murah? Yang B C. A. Mah nggak ada opsi
C nih, berarti yang murah adalah yang A. Atau nih, Fatih masih bingung ya yang tadi ya, kenapa bisa dia langsung dibagi ya? Ini deh, aku jelasin lagi deh yang lebih sederhananya. Sahabat. Nah, berarti yang lebih murah adalah yang A. Oke, gini, berarti kalau misalkan yang A per liternya 2 liter, yang A itu 1 liternya itu berarti 7.500 betul? Nah, Betul, betul. lalu kalau kita mau beli 2 liter, berarti tadi harganya 15.000. Sedangkan untuk yang B per liternya itu adalah 8.000. Berarti 1 liternya itu sama dengan 8.000. Maka kalau kita samakan nih, sama-sama beli 2 liter, berarti yang B itu harganya akan menjadi 16.000. Sampai sini paham apa bingung? Paham? Nah, berarti kalau seperti itu, kita milih beli yang mana ya? A atau yang B? A, karena lebih murah. Oke. Nah, kalau misalkan bingung nih, kenapa dia langsung dibagi 1,5? Gak apa-apa. Nanti kita susun dia agar menjadi satuannya itu sama. Sama-sama 2 liter. Aman? Oke. Ada yang ingin ditanya lagi tidak untuk nomor 1? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Fatih bagaimana? Nomor 1 aman? Aman. Oke, untuk nomor 2 nih, kita lanjut. Ojek online, jarak 0 sampai 5 kilometer, harganya adalah 14.000. Lalu, naik 3.000 setiap 1 kilometer. Berarti dari kilometer 6 sampai dengan kilometer seterusnya, itu harganya menjadi 3.000 per 1 kilometer. Berapa ongkos untuk 10 kilometer? Kalau kita mau menempuh 10 kilometer, kita harus bayar berapa? Nah, gimana nih idenya? Yo, bagaimana? Ada yang tahu? Oke, jadi untuk menempuh 10 kilometer, berarti kan dia itu eh, dari kilometer 0 sampai dengan kilometer 10, betul? Nah, Oh, berarti karena harganya berbeda nih. Kalau misalkan kilometer 0 sampai kilometer 5 itu harganya 14.000 dan kilometer 6 ke kilometer seterusnya harganya 3.000 per 1 kilometer. Berarti 10 kilometer itu sama dengan kilometer 0 sampai dengan 5 ditambah dengan kilometer 6 sampai dengan 10. Sampai sini bagaimana? Aman atau bingung? aman, aman. Oke, berarti kita tinggal masuk ini. Kilometer 0 sampai 5 itu harganya adalah 14.000. Lalu ditambah kilometer 6 ke 10. Ya, ya sudah. Berapa 6 ke 10 itu berapa langkah? 6, 7, 8, 3.000 kali 5. 9, 10. Oke, betul. Berarti 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali dengan 3.000. Karena sisanya adalah 5 kilometer dan 1 kilometernya itu adalah 3.000. Bagaimana? Paham atau bingung? Paham? Oke, Um, berarti harganya berapa nih yang harus dibayar? 14.000 ditambah dengan 15.000 akan sama dengan 20. 29.000. Oke, betul. Jadi bagaimana? Mudah atau sulit? biasanya. Oke, kalau biasa aja. Pati aman?
Aman? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, toko memberi diskon 20% dari 250.000. 20% dari 250.000. Lalu ada biaya layanan 10.000. Nah, maka total yang dibayar berapa? Jadi bagaimana nih? Berarti, berarti berapa? Biaya Setelah langganan maksudnya apa? Biaya layanan itu adalah biaya tambahan. Jadi nanti setelah diskon kita tambah 10.000. Seperti itu. Biaya layanan, aku tuh sih biaya layanan itu sama dengan biaya yang ditambah. Nah, seperti apa ya contohnya? Oh, pajak, pajak. Nah, biasanya kan kalau kita beli sesuatu nih di Indomaret itu kan selalu ada pajaknya ya? Atau di mana aja sih ada pajaknya? Nah, jadi bagaimana nih? Berarti yang harus kita bayar berapa? 190.000. Harga setelah diskon. Berarti langsung saja ya. Berarti karena diskonnya adalah 20%, maka harga setelah diskon adalah 100% dikurang dengan 20% dikali dengan 250.000 atau akan sama dengan 80% dikali 250.000. Betul? Nah, akan sama dengan berapa nih? 80% dikali 250.000. 80 per 100 dikali 250.000. 200.000. Berapa? 200.000. itu disilang dan jadi nol Ayo, delapan jadi puluh berapa? 200, kali 100 bukan. dua Eh, ratus ribu ya? Betul? Oke, berarti yang kita bayar adalah totalnya adalah 200.000 dari si harga barang ditambah dengan biaya layanan atau sama dengan 210. Jadi bagaimana? Mudah? Oke, oke. Kok kalian gak semangat sih hari ini? Libur ya, gara-garanya. Udah Oke deh, malam. oke. Biar semangat, aku kasihin dulu deh, sabar bentar. Kayaknya harus dipacu dulu nih sama sesuatu. Bentar, aku kasih link yang ini deh. Kita coba yang tadi ya. Ini aku bikin, tapi cobain. Nih, sabar. Kita, ya tapi kalian nggak bisa share screen ya. Maksudnya nggak bisa share screen berdua. Nah, tuh ada di kolom chat. Untuk username-nya itu, hmm, Pati itu passwordnya. Kalau untuk Mario, nah coba kita mengerjakan yang mana ya? Yang bilangan rasional deh. Yang 5 soal aja. Bisa masuk atau enggak? maksudnya apa? Ada tuh passwordnya di kolom chat. Untuk Fatih, passwordnya adalah Fatih Sukses Math. Untuk Mario, passwordnya adalah Mario Sukses Math. Coba, coba share screen dong salah satu. Boleh. Bisa ya masuk ya? Nah, itu waktu soalnya aku kasih berapa ya? Mario bagaimana? Bisa masuk?
Bisa, bisa. Oke, untuk waktu soalnya, pilih yang ada berapa? Yang 20 detik. 20 detik. Nah, untuk soalnya itu berapa ya? Boleh 8. Oke. Nah, sabar, sabar. Mulainya kita bareng. Mario udah? Iya, Mario nggak bisa Udah. sebutin ya. Udah. Gimana? Oke. Kalau udah, coba mulai. Nah, tinggal dijawab tuh. 20 menit 8 soal. Ayo, coba. Biar semangat nih hari ini nih. Udah ada yang salah. Aduh, Fatih nyawanya sisa satu ya. Maria udah salah berapa? Udah sisa. Bisa itu, bisa dipencet lagi kayaknya. Ayo, tentukan yang paling kecil. Berarti bisa diubah ke desimal, semua bisa. Kok diulang? Tadi gimana? Bagaimana Mario sudah? Nah, tuh Fatih base score-nya 3.000. Mario berapa nih? Udah? Udah. Oke, berapa? Coba kembali ke 0. lobby. Oh, ini ya. Oh, yang bisa ngelihat aku ya, skornya. Oke. Jadi gimana? Udah semangat belum? Apa masih nyoba-nyoba? Pasti kenapa dari ulang terus? Ya dapat skor. Nggak apa, nanti dicobain lagi aja. Jadi lanjut Oke. ke rasio dan persentase. Itu aja, bilangan rasional. Maria skornya berapa? 0. Kok nol? Apa ya? Eh, nggak pakai mouse, Kak. Nggak pakai apa? Nggak pakai mouse. Loh, terus nggak bisa dipencet. Eh, susah mencetnya. Ah, oke, Hmm, Nah, ini. Oh, hmm, belum ini nih, belum sempurna nih. Di aku juga nggak bisa dibuka. Jadi nanti deh aku kasih lagi deh linknya. Jadi gimana? Udah? Udah semangat?
udah. Oke, kalau udah kita lanjut nih. Nanti deh aku benerin lagi deh itunya. Kita lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, pemanasan dulu, soalnya kalian hari ini nih, lemes kayaknya. Nah, dari nomor 1, 2, 3. Aman? Aman. Oke, kita lanjut. Nah, temukan kesalahan. Soal nomor 1, skala 1:50.000, jarak pada petanya 6 cm. Ada siswa yang menulis 300.000 cm sama dengan 300.000 kilometer. Apa salahnya nih di sini nih? Kalau jarak peta Ayo, berarti jarak aslinya itu akan sama dengan berapa? Jarak 300. aslinya sih. 6 dikali dengan 50.000, betul? Ya betul, jadi Di, 300.000. betul, dibagi dengan 100.000 100 ya? ribu. Oke, menjadi berapa? Harusnya menjadi 3 kilometer. oke. Maka salahnya yang mengkonversi ini ya. Nih, salah dalam mengkonversi. Oke, lanjut. Untuk nomor 2. Nah, harga yang tadi nih. Harga 3 kilo itu sama dengan 24.000. Kalau 5 kilo sama dengan 45.000. Siswa memilih 5 kilo karena totalnya lebih besar. Kira-kira salah atau tidak? Salah. Oke, salahnya kenapa? Karena Eh, Kan karena sembilan 1 kilogram itu sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8.000. oke, harga yang pertama 24 dibagi 3 atau sama dengan 8.000 rupiah. Lalu untuk yang kedua harganya itu berapa? 45 dibagi 5. Oke, akan sama dengan 9.000. oke. Nah, kalau 5 kilo berarti perbandingannya adalah 5 untuk yang pertama itu sama dengan 5 dikali dengan 8.000. Dia akan membayar sebanyak 40.000. Lalu untuk yang kedua, berarti 5 dikali dengan 9.000. Maka si siswa harus membayar 45.000. Nah, makanya dia harusnya, apa nih? Harusnya membeli yang yang 3 kg. harusnya membeli membeli yang lebih murah atau barang satu. Nah, aman? Aman. Oke, lanjut untuk nomor 3. 120 kilometer ditempuh dalam 2 jam 30 menit. Siswa menghitung 20 dibagi dengan 2,30. Apa salahnya? 30, 2,30. 30 belakangan. Ayo, salahnya di bagian 2,30 ya? 2,30 salah. Harusnya berapa? Harusnya adalah 2/1/2. 2,5. betul, harusnya 2 jam 30 per 60, ya gitu ya? Atau 21/2 jam. Nah, maka kecepatannya harusnya berapa? V sama dengan 120 per berapa nih?
120 per 2,5 atau sama dengan berapa? Yo, sama dengan 120 dibagi dengan 2,5. Atau bisa kita tulis 120 dikali dengan 10/25. Sampai Empat sini puluh paham atau delapan, belum? Berapa hasilnya? 48, Oke, hasilnya adalah 48. Satuannya apa nih, Fatih nih? 48 48. menit Ya, lihat. Ini adalah kecepatan. Berarti 48. 4 kilometer per jam. Oke, kilometer per jam. Nah, berarti salah ya. Harusnya kita harus apa nih? Mengkonversi waktu. Mengkonversi waktu menjadi jam. Nah, berarti bagaimana untuk soal 1, 2, 3? Aman? Aman. Aman. Oke, lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya, ada dua nih. Coba, Fatih kerjakan nomor berapa ya? Nomor 2, Mario nomor 1. Kayak aku kasih waktu 2 menit. Cukup nggak 2 menit? Tiga deh, 3. 3 menit. Nanti kalau kesulitan, aku bantu nih nulis di sininya. Kalau nggak, kasih tahu aja hasil akhirnya berapa. Untuk soal nomor 1. Aku ini deh, aku gambarin dulu deh. Soal nomor 1 itu skala 1/200 untuk denah rumah yang besarnya 10,5 dan 7 cm. Skalanya 1/200. Untuk nomor 2 kecepatan mingguan, minggu 2 sama dengan 60 km/jam. Berarti untuk nomor 2 informasi yang kita peroleh itu adalah V sama dengan 60 km/jam dan T-nya itu sama dengan 1,5 jam. Nah, jaraknya tetap. Oke, yo 2 menit lagi. A benar, B benar, C salah. Oke, kalau Fatih A benar, B benar, C salah. Berarti A-nya itu bagaimana cara mencarinya? Kalau setengah dari 60 kilometer per jam itu sama dengan 30. Jadi 60 tambah 30 sama dengan 90 kilometer. Berarti S sama dengan 60 dikali 1,5 akan menjadi berapa tadi? 90 km. Maka benar. Lalu yang B bagaimana? B kalau kecep. Lihat Hmm, nih, hintnya di sini adalah jaraknya tetap. Berarti V-nya itu akan sama dengan berapa? V sama dengan S per T. Dengan S-nya tetap, T-nya 30. Eh, jadi S-nya, 30. oke. Si T-nya itu 3 ya, kelebihan nol. Oke, berarti hasilnya berapa? 30 ya? Oke.
30 kilometer per jam. Lalu, untuk yang C bagaimana? Jika kecepatannya 75 kilometer, apakah waktunya itu 1,2 jam? Salah. Oke, harusnya waktunya berapa? Atau yang C itu T sama dengan S per V. S-nya itu tetap 90. Dengan V-nya itu 75. Harusnya waktunya berapa? Hmm, dengan Benar atau salah? 6/5. Oke, 6/5. Sama-sama dibagi berapa nih? Gak bisa dibagi lagi. Tadi sama-sama dibagi. 15. Oke, betul. Atau akan sama dengan satu koma berapa nih? Satu koma Satu, desimalnya satu koma. dua. Betul. Maka betul atau salah? Betul. Oke, nggak apa-apa. Berarti jawabannya pernyataan A, B, dan C itu benar. Berarti untuk nomor satu bagaimana nih Mario? Eh, A benar, B benar, C benar. Oke, berarti A-nya itu benar. A-nya itu berarti berapa nih? Untuk ukuran nyatanya, berarti panjangnya itu menjadi berapa? 10,5 dikali dengan 200 dibagi berapa? Eh, 10,5 kali 200 Eh, bagi 100. dibagi atau dikali nih? Sentimeter ke meter. Betul ya Bagi dibagi ya? Oke, dibagi 100. Maka panjang aslinya itu berapa? 1 meter. 21. Oke, untuk lebar aslinya itu berapa bagaimana? Berarti 7 kali 200 per dibagi. 100. Oke, betul. Akan menjadi berapa? 14. Oke, pernyataan A benar ya? Ya, ya. Oke, lalu pernyataan B, luasnya menjadi berapa? 14 kali 21. 14 meter dikali dengan 21 meter akan menjadi 294 meter persegi. Meter persegi. betul. Berarti pernyataan B benar. Lalu pernyataan C, kelilingnya, Eh, keliling persegi. 14 tambah 21 kali 2. Oke, 14 ditambah 21 dikali 2 akan menjadi berapa nih? 70. Ini menjadi 35 dikali 2 atau 70 meter. Nah, oke. Nah, berarti aman untuk nomor satu sama 2. Aman. Mudah? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, untuk soal selanjutnya, kita kerjakan bareng-bareng nih. Untuk nomor satu, rute A pada peta berskala 1:100.000 panjangnya 15 cm. Ada rute A itu sama dengan 15 cm pada skala 1:100.000. Lalu dengan dan kecepatan A berarti VA ya. VA itu akan sama dengan 30 km per jam. Lalu ada rute kedua atau rute B. Itu jarak sebenarnya itu udah sebenarnya 12 km dengan kecepatannya atau VB itu adalah 24 km per jam. Nah, rute mana yang lebih cepat? Berarti bagaimana cara mengerjakannya nih? Berarti
100 kali 15. Oke, berarti kita tahu dulu ya, jarak aslinya itu sama dengan 15 dikali 100.000 per berapa? Seratus Sentimeter. ribu. Betul, per 100.000. Akan sama dengan berapa nih? 15. Oke, 15 kilometer. Nah, lalu jaraknya sudah ada, V-nya sudah ada, berarti kita cari T-nya. T sama dengan S per V. Berarti akan sama dengan berapa nih? 100.000. Eh, 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 15. 15 Per? per 30. 30. Oke, akan sama dengan 0,5. oke, 0,5 apa ya? 0,5 jam. Lalu kalau rute B itu langsung ya karena dia sudah kilometer. Berarti T sama dengan berapa? 12/24. 12 per 24 akan sama dengan 0,5. oke 0,5 jam. Jadi rute mana yang lebih cepat? Sama aja. Oke, jawabannya sama. A sama dengan B sama dengan 0,5 jam. Nah, udah? Udah. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rute C itu 8 kilometer di jalan datar. Rute C 8 kilometer jalan datar dengan kecepatan 32 kilometer per jam. Ditambah 3 kilometer tanjakan dengan kecepatan 12 kilometer per jam. Sedangkan rute D 10 kilometer yang kalau dikerjakan menggunakan jalan itu kecepatannya adalah 24 kilometer per jam. Yang mana yang lebih cepat? Berarti sama ya, kita membandingkan. Untuk soal nomor 2 paham nggak soalnya? Paham. Oke, Paham. berarti rute C itu dia V-nya, S-nya, S jalan datar, aku tulisnya apa ya? SJ deh, SJ atau S jalan. Untuk rute C, S jalannya itu sama dengan 8 kilometer. Dengan kecepatan jalannya itu sama dengan 32 kilometer per jam. Langsung nih, kalau misalkan kita mau tahu dia waktu berjalannya itu sama dengan berapa? T, T sama dengan, ya, sama dengan berapa? 8/32. Oke, 8 8/3. atau sama dengan berapa nih? 0,25. Oke, 0,25 jam. Lalu, dengan rute C juga ada S tanjakan itu 3 kilometer. Dikerjakan menggunakan V, tanjakannya 12 kilometer per jam. Berarti waktu saat dia menanjak itu berapa? Berarti waktu saat dia menanjak akan sama dengan, 0,25. oke, betul, atau sama dengan 3 per 12 akan sama dengan 0,333. 0,25 jam. 0, Betul atau salah? betul. Oke, lanjut. Berarti total waktu si rute C itu berapa? Berarti T total
rute C. Rute C. Itu sama dengan 0,25 di jalan ditambah dengan 0,25 menanjak atau sama dengan 0,5 jam. Betul? Oke. Betul. Berarti kalau kita sudah cari C, kita cari lagi yang D. Untuk rute D, tadi V, apa tuh? 10 kilometer jalan. Berarti dia simbolnya apa? 10 kilometer jalan. Berarti simbolnya adalah S. Betul? Betul tuh. S sama dengan 10 kilometer. 24 kilometer per jam. Berarti simbolnya apa? K, eh, eh, apa namanya? S. Ya, V. ya, Vivi. V sama dengan 24 kilometer per jam. Nah, berarti kita mencari waktu di rute D. Berarti T sama dengan, yo, T sama dengan berapa? 10/24. Oke, atau sama dengan berapa nih? 5/12. Oke, desimalnya berapa? Iya, 0,416. 0,4115. 0,416. 0,41. Oke, berarti rute mana yang lebih cepat? Ya, rute mana yang lebih cepat? C. Yang C. Berarti rute C lebih cepat. C lebih cepat. Nah, bagaimana untuk soal 1 dan 2? Aman atau ada yang ingin ditanya? Aman. Oke, sebentar. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, produksi dan laju kerja. Oke, kita lanjut nih. Sama nih kayak tadi ya, untuk soal nomor 1 nih. Untuk soal nomor satu, tiga mesin mencetak 540 lembar selama 12 menit. Ada tiga mesin mencetak 540 lembar selama 12 menit. Nah, jika 4 mesin bekerjanya 8 menit, ada 4 mesin bekerjanya 8 menit. Nah, berapa lembar yang tercetak? Ayo, jadi bagaimana kalau ada soal seperti ini? Berarti kita menentukan apa nih? Menentukan berapa mesin mencetak, mesin mencetak 1 lembar dalam dalam 1 menit. Paham atau bingung? Paham. Oke, berarti bagaimana?
dalam 1 menit. Nah, 1 menit. Nah, berarti bagaimana nih? Sa berarti 540 dibagi dengan 3 dikali 12. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, berarti hasilnya berapa? 40 dibagi 36. 50. 540. 540 dibagi dengan 36 akan menghasilkan berapa nih? 15. Oke, berarti 15 lembar satu mesin 1 menit. Betul? Berarti satu mesin dapat mencetak 15 lembar per 1 menit. Aman? Oke, berarti kalau misalkan 15 lembar per mesin per menit, berarti kalau ada 4 mesin, lalu dia bekerjanya 8 menit, berapa totalnya? Berarti 4 dikali dengan 8 dikali dengan 15. Paham atau bingung? Paham? Oke, Paham? berarti kalau 4 mesin bekerjanya 8 menit, mencetaknya jadi berapa? 60. Ayo lihat. 4 dikali 8 dikali 15. 4 kali 8 kali 15. Ya, 480. oke. 480 lembar. Nah, bagaimana untuk soal satu? Mudah atau sulit? Oke, oke aja. Atau bingung? Oke, oke aja. Oke, kalau Mario bagaimana? Eh, biasanya. Bingung? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini nih yang tadi aku sudah jelaskan. Yang mengenai perbandingan berbalik nilai. 18 pekerja menyelesaikan taman dalam 140 hari. Ada 18, dia dapat menyelesaikan 140 hari. Kalau pekerjanya menjadi 28, dengan kemampuan yang sama, dia selesainya berapa hari? Nah, berarti bagaimana? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berarti apa yang dibalik? Eh, Berarti kita bisa ini ya. 18 berdua 18 per 28. Oke, akan sama dengan dibalik X per 140. betul. Lalu setelahnya kita kali silang. Menjadi berapa? Berarti 28 dikali X akan menjadi 28X. Paham atau bingung? Paham? Oke, lalu akan sama dengan 18 dikali dengan 140. Betul? Oke, maka X-nya sama dengan 118 dikali dengan 140 dibagi dengan 28. Paham atau bingung? Paham? Oke, berarti X-nya berapa nih? Ini bisa sama-sama kita bagi. 90. Oke, 90. hasilnya Maria. adalah 90.
Yang ini 5 ya? Oke, 90. Nah, make sense nggak? Kalau misalkan pekerjanya 28, maka waktunya itu lebih singkat. Hmm, Ya iyalah. ya, Nah, ya, seperti itu. Itu namanya ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Aman? aman. Oke, berarti sekarang udah mengerti nih. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Seseorang dapat mengerjakan modul dalam 2 jam, temannya dalam 3 jam. Jika bersama, berapa jam untuk satu modul? Nah, gimana kira-kira cara mengerjakannya? Kalau ada soal seperti ini namanya adalah laju bersama. Karena dua, karena beberapa orang eh, yang mempunyai kecepatan berbeda-beda itu disatukan untuk mengerjakan satu pekerjaan. Itu namanya laju bersama. Paham atau bingung? Paham. Oke, berarti kalau misalkan ada soal seperti ini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 1/2 ditambah dengan 1/3. Kenapa 1/2? Karena pekerjaannya sama. Yang beda adalah cara menyelesaikannya. Yang satu itu dalam 2 jam. Yang satu lagi dalam 3 jam. Sampai sini paham? Paham atau bingung? Oke. Nah, berarti berapa hasilnya? 1/2 ditambah 1/3. Sama dengan 5/3 lah. Oke, 5/3 atau 6? 5/6. Oke, 5/6 itu artinya 5/6 modul dalam atau per jam. Paham atau bingung? Nah, kita baca lagi soalnya. Paham? Seseorang dapat menyelesaikan modul dalam 2 jam. Berarti itu kalau dibikin menjadi pecahan itu adalah 1/2 atau satu modul per satu pekerjaan per waktunya. Lalu ada lagi temannya bisa menyelesaikannya dalam 3 jam. Berarti 1/3. Nah, karena pertanyaannya adalah jika bersama, maka kita menambahkan keduanya. Berarti 1/2 ditambah dengan 1/3. Hasilnya adalah 5/6 modul per jam yang bisa mereka kerjakan berdua. Paham atau bingung? Paham. Paham. Oke. Ya, lihat pertanyaannya lagi. Jika bersama, berapa jam untuk satu modul? Nah, berarti kalau misalkan mereka bersama, itu mereka hanya dapat mengerjakan 5/6 jam. Berarti untuk mengetahui berapa jam untuk satu modul, berarti nanti satu dikurang dengan 5/6. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Satu itu merupakan satu modul. Maksudnya, berarti akan sama dengan berapa? Satu dikurang 5/6. 1/6. Oh, lihat. Lihat. Jika bersama, berapa jam untuk satu modul? Nah, lihat. Ini itu dikurang atau dibagi atau dikali. Berarti harusnya adalah diapakan?
di dibagi. Oke, dibagi. Kenapa dibagi? Nggak tahu. Karena karena dia kan nih, misalkan nih, em, seperti ini, seperti kita lagi meet, kita mengerjakan satu soal. Nah, kita kan mengerjakannya secara bersamaan ya. Berarti nanti aku mengerjakan bagianku, Fatih mengerjakan punya Fatih, dan Mario mengerjakan punyanya sendiri. Untuk dari satu slide ini, seperti tadi. Berarti akan ada satu pekerjaan dibagi dibagi 5/6 dari laju keduanya gitu. Paham atau bingung? Paham? Oke, jadi dibagi. Berarti berapa hasilnya? Kalau dibagi, 1/6 dikali 5/6. oke. Satu, 1/6 atau satu saja nih? 1 dikali 5/6. Atau akan sama dengan berapa? Kan ini pembagian. Berarti di, Dibalik. dibalik ya? Paham atau bingung? Paham? Oke, berarti 1 dikali 6/5 akan menjadi berapa? 1,2. Oke, akan menjadi 6/5 atau 1,2 jam. Oke? Nah, lihat. 1,2 jam itu hmm, 1 jam berapa menit? 60. satu Iya, koma satu dua jam jam enam kali puluh dua. menit. Berarti 1,2 jam, 1 jam. Ingat atau lupa nih konversi jam ke menit? Berarti 0,2 dikali dengan 60. 60. Betul. Berapa 0,2 dikali 60? Eh, 12. Berapa? 12. Oke. Maka hasilnya adalah 1 jam 12 menit. Nah, seperti itu. Bagaimana untuk soal nomor 3? Sulit ya? lumayan. Oke. Mario bagaimana? Ya, Nih, sulit. aku jelasin ulang deh. Kan pertanyaannya adalah seseorang dapat menyelesaikan modul dalam 2 jam, temannya dalam 3 jam. Seperti tadi, tadi ada dua soal. Soal satu itu dikerjakan oleh Mario, soal dua dikerjakan oleh Fatih. Fatih mengerjakannya itu dalam 2 jam, misalkan. Dan Mario dapat menyelesaikan eh, soal itu dalam 3 jam. Nah, lalu jika bersama berapa jam untuk satu modul, berapa jam untuk satu slide yang kita kerjakan tadi? Caranya adalah karena ini namanya laju bersama. Laju bersama adalah ketika satu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Dalam case ini ada dua orang. Yang pertama adalah seseorang dan temannya. Jadi ada dua orang. Maka 1/2 ditambah dengan 1/3 karena mereka mempunyai kecepatan atau mempunyai waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, maka hasilnya adalah 5/6 modul per jam. Kalau dikerjakan secara bersama-sama, itu hanya dapat mengerjakan 5/6 modul per jamnya. Atau kecepatannya itu 5/6. Oke, sampai sini paham? Nah, lalu untuk satu modul, berarti nantinya adalah satu pekerjaan yang akan dilakukan secara bersama-sama dibagi dengan bersamanya atau laju bersamanya. Berarti 1 dibagi dengan 5/6. Tadi akan menghasilkan 1,2 jam. Sampai sini paham? Paham. Oke.
Lalu nantinya 1,2 jam kita konversi lagi menjadi 1 jam 12 menit. Aman? Aman. Oke. Kalau aman, ada yang ingin ditanya tidak? Nomor 1 sampai 3. Mario bagaimana? Nggak Aman? ada, udah. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut deh. Ini aku banyak banget nih soalnya 1, 2. Oh, nggak deh, nggak banyak juga. Nah, ini deh. Ayo, untuk exit tiketnya, coba kerjakan 1, 2, dan 3. Cepat nih kerjakannya. Untuk nomor 1, jadi berapa jarak sebenarnya dalam kilometer? Ya, 9 Jadi kilometer. 9 kali 50.000 sama dengan 450.000 Oke, lalu? dan dibagi 100.000, Oke, betul. Akan sama dengan berapa? 4,5 4,5 kilometer. Oke, 4,5 kilometer. Lalu untuk yang kedua, kecepatannya berapa? 450 kilo, 400. 400. Ayo, berarti 180 dibagi dengan 2,5. Kan menjadi berapa? 45 kilometer per jam. Benar atau tidak nih? Harusnya. Ayo coba, berapa hasilnya? Benar atau tidak? Ayo, coba kita pecahkan dulu deh. Hmm. Ini kan artinya adalah 180 dibagi dengan 25/10. Kalau aku tulis seperti ini aman? Aman? Oke, berarti 180 dikali dengan 10/25 akan menjadi berapa? Empat Akan menjadi, ya akan menjadi berapa? Akan menjadi, atau gini deh, 1.800 dibagi 25. Menjadi berapa nih? 70, lima. 75 atau 70 berapa? Sah. 72 km/jam. Aman? Nih, tadi nih harus teliti nih pembagiannya. Hmm. Jadi nomor 2 hasilnya adalah 75 km/jam. 72 km/jam. Lalu untuk nomor 3 jawabannya berapa? Kalau 72.000 itu 66 kilo. Kalau 10 kilo itu berapa? 120. Berapa harganya? 120. 120.000. Oke, berarti ini caranya 72.000 dibagi 6. Itu berapa? 72.000 dibagi 6. 12.000. Oke, betul. Berarti kalau 10 dikali dengan 12.000 atau sama dengan 120.000. Nah, berarti bagaimana? Mudah? Iya. Oke. Kalau gitu, dari soal nomor 1 sampai soal terakhir ada yang ingin ditanya atau tidak? Tidak. Mario juga aman?
Jangan. Oke. Kalian mau aku kasih PR atau enggak nih? Masih ada nih satu. Nggak mau. Udah. Berarti hari ini kita belajar apa saja? Eh, Baju satuan, Oke, terus skala, betul. hmm, Lalu S, T, eh, itu masuknya ke lagi satuan ya. S, T, ya, P. ya. Lalu apa lagi? Ya, bagaimana nih Fatih? Kita belajar apa saja nih? belajar eh, apa ya? Perbandingan, Oh hmm, iya, perbandingan. Lalu, Ini gitu. Aduh, sudah ya? udah. Oke. Berarti dari soal satu sampai soal terakhir tadi, apa yang sulit hari ini? Aku paham semua ya. Bagus. Kalau Mario bagaimana? ya sulit kan? Iya, betul. Oke, berarti tidak ada yang sulit. Tidak ada. Nah, selanjutnya, berarti untuk hari Kamis itu kita apa? Kita mau lanjut. Kalau lanjut itu materinya adalah sepertinya aljabar. Aljabar. Nah, atau kita mau review. Aljabar, aljabar. Aljabar. Oke, bener nih. Oke, oke, kalau gitu, oke. Tapi sebelum aljabar kita ini dulu ya. 30 menit yang ngerjain yang tadi ya, oke? Aman? Hmm, Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, aku stop share screen deh. Boleh pergi ke LMS-nya, ke webnya. Wah, udah selesai nih Mario, udah dibuka. Oke, kalau Fatih sudah? Fatih sudah atau belum nih? Udah? Oke, udah selesai, Kak. Oke, kalau sudah, oke. Mungkin kita cukupkan ya hari ini ya. Terima kasih banyak Fatih, terima kasih banyak Mario yang sudah hadir hari ini. Sudah lebih baik mengerti. Karena soalnya sudah lebih bertingkat ya, oke? Nanti untuk pertemuan di hari Kamis kita 30 menit mereview terlebih dahulu, lalu nanti kita lanjutkan ke aljabar ya, oke? Oke, kalau gitu aku tutup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.